Selamat pagi, saya Yayan Adrianova Eka Tua dengan NIM 2070225100009. Berikut saya akan memaparkan materi media penyimpanan storage pada mata kuliah media pembelajaran dan kejuruan. Kompetensi dasar 3.3 memahami komponen penyimpan, 4.3 menyajikan data hasil pengamatan terhadap berbagai komponen media penyimpanan. Indikatornya yakni menjelaskan komponen media penyimpanan. Ada yang tahu tentang apa itu media penyimpanan atau storage? Media penyimpanan ialah suatu perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam-macam data digital, baik dalam bentuk dokumen, suara, gambar, video, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, teknologi media penyimpanan data pun kini telah mengalami suatu perubahan signifikan. Bahkan, beberapa di antaranya sudah tidak lagi diproduksi secara massal. Oleh sebab itu, muncullah inovasi-inovasi baru yang melahirkan berbagai jenis media penyimpanan data. Perangkat penyimpanan storage diantaranya merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data digital dalam arti. Media penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital baik dalam bentuk dokumen, suara, gambar, video, dan lain sebagainya. 2. Penyimpanan data permanen atau data sementara, storage permanen seperti hard disk, solid state drive atau SSD, MMC, flash disk. Storage sementara seperti RAM dan ROM. ROM memiliki fungsi hanya untuk membaca data saja. Berikut penjelasan terkait ROM dan RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan media penyimpanan data sementara pada komputer. Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri daya tenaga listrik. Random access maksudnya adalah akses terhadap lokasi-lokasi di dalamnya yang dilakukan secara acak atau random, bukan secara berurutan atau sekuensial. Coba sebutkan jenis-jenis RAM. Ada 4 jenis-jenis RAM, diantaranya adalah 1. DRAM, Dynamic Random Access Memory. 2. SDRAM, Synchronous Dynamic Access Memory. 3. EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. Terakhir, DDR-SDRAM, Double Data Rate SDRAM. Apa itu ROM? ROM atau Read Only Memory, media penyimpanan permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran daya listrik sudah dimatikan. Sebagai contoh, saat kita mengakses program Microsoft Word tiba-tiba listrik padam, setelah hidup kembali file ketikan kita di dalam sistem diminta untuk melakukan recovery alhasil ketikan pada Microsoft tidak hilang walaupun belum disimpan. Sebutkan jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM antara lain: 1. Mass ROM. 2. PROM, Programmable Read Only Memory. 3. EVROM, Erasable Programmable Read Only Memory. 4. EEVROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. RAM membutuhkan aliran listrik untuk bisa menjalankan data. Sebagai contoh adalah saat komputer dinyalakan atau dihidupkan. Sementara itu, ROM akan tetap menyimpan data tanpa adanya aliran listrik. Sebagai contoh, misal saat komputer dimatikan, data di dalam ROM tidak hilang. Perbedaan lainnya adalah, RAM merupakan jenis memori, di mana data yang ada di RAM tidak secara permanen akan disimpan. Selanjutnya beda pada chip, ROM digunakan untuk proses startup komputer, sedangkan RAM digunakan dalam akses normal saat sedang menjalankan komputer setelah masuk dari proses akses sistem operasi. Sejarah media penyimpanan storage. 1. Uncard.
Pada tahun 1725 seorang berkebangsaan Prancis menemukan cara menyimpan data dari selembar kertas. Basile Buchon yang bekerja di bidang tekstil menemukan cara untuk menyimpan pengaturan dari alat otomatis yang digunakan di pabrik tekstil dia agar bisa memaksimalkan kerja dari mesin tersebut. Dengan selembar kertas yang dilubangi dia berhasil untuk memprogram mesin otomatis untuk bekerja secara spesifik. 2. Puntape. Puncard dibatasi oleh selembar kertas. Tidak begitu dengan puntape ini yang bisa menampung data yang lebih banyak karena terdiri dari satu buah gulungan pita panjang yang dilubangi. Penggunaan pertama dari puntape ini sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1846 dan untuk dipergunakan mesin telegram dan mesin faksimili. 3. Selektron tube. Tahun 1948 muncul selektron tube yang menjadi awal dari sebuah media penyimpanan data digital untuk komputer. Perangkat selektron tube ini berukuran 10 in atau 254 mili pada sisi terpanjangnya. Untuk kapasitasnya sendiri hanya sebesar 4096 bits. 4. HARDDRIVE tahun 1956 hard drive pertama kali dikembangkan oleh IBM. Awalnya hard drive atau biasa kita kenal sebagai hard disk yang hanya digunakan untuk tempat penyimpanan data eksternal. Namun seiring waktu posisi hard drive menjadi tempat penyimpanan utama pada sistem perangkat komputer. Pertama kali diluncurkan hard drive hanya memiliki kapasitas 3,75 megabita, dengan ukuran sebesar 1,9 meter persegi. Dari segi harga juga sangat mahal. Satu buah hard disk drive pada saat itu dihargai sekitar 1,3 juta. Berarti kalau 3 megabita maka tinggal dikalikan 3 saja. Jadi 39 juta. Sangat mahal. Tahun 1980 hard disk yang biasa kita kenal meluncur. Karena hard drive yang terlalu besar dan makan banyak tempat muncullah hard disk yang lebih kecil. Portable. Dengan harga yang jauh lebih murah dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Berlanjut sampai dengan hard disk yang kita kenal sekarang dan masih umum digunakan pada sistem komputer saat ini. 5. Floppy disk. Kebutuhan akan penyimpanan data yang portabel dan bisa dibawa kemana-mana semakin tinggi. Tahun 1969 muncullah sebuah alat penyimpanan portabel yang diberi nama floppy disk. Bentuknya kecil dengan format ukuran 5,14 dan bisa dibawa kemana-mana menjadikan floppy disk ini primadona pada saat itu. Namun sayang, floppy disk generasi pertama hanya bisa menulis data. Barulah beberapa generasi setelahnya muncul floppy disk dengan ukuran yang lebih kecil kurang lebih 3,5 inch kita bisa menghapus dan kembali menulis data. 6. Multimedia card pertama kali diperkenalkan oleh Siemens dan SanDisk di tahun 1997 biasanya digunakan untuk media penyimpanan digital smartphone atau kamera. Besaran kapasitasnya itu mulai dari 16 megabita sampai 1 gigabita pada saat awal diperkenalkan. Hingga sekarang MMC masih banyak digunakan di perangkat smartphone atau kamera digital modern. Bahkan berevolusi dengan ukuran yang lebih kecil lagi mulai dari mini SD hingga micros dengan kapasitas bisa mencapai 1 terabyte. 7. Tahun 1999 Amir Bandov Moran dan Oron Ogden menemukan dan mengembangkan media penyimpanan baru yang biasa sekarang disebut USB flash drive, yang sampai sekarang masih berkembang terus baik dari segi kecepatan baca tulis maupun kapasitas penyimpanan. 8. Solid state drive itu memiliki konfigurasi seperti flash drive namun SSD sendiri menggunakan teknologi yang bernama non-volatile memory. Non-volatile memory adalah chip memori yang tidak akan kehilangan datanya ketika tidak dialiri listrik sementara volatile memory kebalikannya. Contoh volatile memory adalah hard disk mekanis konvensional yang memerlukan daya listrik untuk memutar platernya. 9. Cloud storage merupakan media penyimpanan yang paling mutakhir di mana kita menyimpan data tidak lagi menggunakan perangkat keras. Penyimpanan datanya sudah mutakhir dan terkoneksi oleh jaringan internet dari seluruh dunia. Jadi kita seperti menyewa sebuah flash disk yang sebenarnya tidak ada fisiknya. Contoh mudah yang paling sering. Sejarah media penyimpanan storage. 1. Puncard. Pada tahun 1721, Puncard,